Shalom, Bu. Halo, shalom, damai di hati semua. Selamat malam. Selamat malam juga. Bagaimana kabarnya, Bu? Luar biasa, fantastis, dahsyat Tuhan Yesus. Kenapa, Dek? Puji Tuhan. Masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus kita itu sangat luar biasa. Ya, pertama-tama teman-teman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus karena kasih setianya kita boleh bertemu sapa melalui virtual ini melalui aplikasi Zoom. Saya mewakili teman-teman kelompok 2, Bu, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Setia Rama Erisandi Amping STH yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber wawancara kami pada malam hari ini. Baik, sebelum itu perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Mulai dari saya, nama Gian Sabrina Masarang. Selanjutnya, saya Eli Ametia Febri. Deswita. Perkenalkan, nama saya Deswita Erika. Selanjutnya, Brigita. Perkenalkan, aku dulu, Gen. Ya. Saya Ernawati Areta. Perkenalkan, nama saya Indira Cahaya Permata Gamis. Selanjutnya, Brigita. Perkenalkan, nama saya Brigita. Selanjutnya, Yusuf. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Erna sudah ya? Yang terakhir, Erik. Ya, perkenalkan, nama saya Erik Kurniawan. Ya. Ini anggota dari kami, Bu, kelompok 2. Selanjutnya, sebelum wawancara, kita akan doa pembuka, dan doa pembuka akan dibawakan oleh Saudari Brigita. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan wawancara kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat dan pertolongan-Mu kami dapat berkumpul di room Zoom ini. Sebentar Tuhan, kami akan melakukan kegiatan wawancara kami, berkati kegiatan wawancara kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Kiranya apa yang kami dapat pada malam hari ini dapat menjadi terang bagi jalan-jalan kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Yang pertama akan diajukan oleh Saudara Erik Kurniawan. Ya, baik Bu. Selamat malam, shalom. Selamat malam, salam juga. Bu, pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, yang pertama, Ya, menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan Tritunggal itu sendiri? ya, terima kasih. Tritunggal itu berarti Allah itu esa. Hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Lalu ia menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Itu dikatakan Tritunggal. Tidak dikatakan bahwa 3 Tuhan, tetapi satu Tuhan, satu pribadi, 3 pribadi, tetapi hanya satu yang patut kita sembah dan kita puji, yaitu Tuhan Allah. Erik.
Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua akan diberikan oleh Saudari Deswita Erika. Baik, Shalom Bu. Selamat Shalom juga, malam. Dek. Selamat malam. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Bu, dari kelompok kami ingin bertanya, bagaimana penjelasan lebih lanjut mengenai konsep Tritunggal ini Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih. Menarik. Ini yang biasanya kita bisa jabarkan ketika kita melihat bentuk segitiga sama sisi. Pastinya ketika kita tahu bahwa segitiga sama sisi berarti dia tidak memiliki panjang, dia tidak memiliki lebar, tetapi sama, semuanya sama. Ketika kita menggambarkan pribadi, tiga pribadi itu, ketritunggalan itu dalam bentuk tiga sama sisi, berarti Allah itu berada di tengah. Kalau kita mempusatkan itu, Allah berada di tengah, Bapa berada di atas, di puncak karena dia kan sifatnya konsubstansial, berarti dia berada di atas. Bapa sebagai pencipta, pemelihara, dan juga sumber kehidupan. Lalu anak berada di sisi sebelah kiri. Anak itu sebagai penyelamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Lalu yang di sebelah kanan, sisi sebelah kanan, kita akan melihat bahwa itu adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu bukan hanya dia sebagai penuntun, dia juga sebagai penghibur, dan Allah Roh Kudus juga itu sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat dari konsep Alkitab, saya harap ada adik-adik yang punya Alkitab di situ. Soalnya saya tadi tidak bawa karena lagi diskusi dengan teman-teman. Boleh memperhatikan di situ. Ketika kita melihat konsep mengenai siapa itu Allah Bapa, bisa dilihat dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36, jelas di situ bagaimana dia berfungsi sebagai pencipta pemelihara, bahwa dia hanya satu. Lalu ketika kita melihat Allah itu sebagai anak, yaitu Yesus Kristus, bisa kita lihat bagaimana cerita dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14. Dan Allah sebagai Roh Kudus yang menuntun, kita lihat sebagai dalam Yohanes pasalnya 14 ayatnya yang ke-26, itu sebagai penghibur dalam kehidupan kita. Terima kasih, Dek. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Indira. Oke, Shalom, selamat malam Bu. Selamat malam. Jadi di sini saya akan bertanya, apakah di dalam Alkitab terdapat kata Tritunggal? Apabila tidak ada, dari mana kata itu berasal? Terima kasih. Iya, menarik. Ini yang biasa kita perdebatkan. Mungkin setiap kita akan mengatakan bahwa tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab, tetapi sebenarnya ada makna yang tersirat dalam Alkitab itu sendiri. Karena ketika kita menjabarkan tadi, saya katakan bahwa ketritunggalan itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Siapapun kita tidak akan bisa menjelaskan secara detail bahwa inilah ketritunggalan yang sebenarnya. Karena pemikiran manusia itu sangat terbatas untuk melihat hal itu. Tetapi ketika kita mengimani dan mempercayai bahwa berdasarkan lewat kasih setia Allah yang kekal terhadap ciptaannya, mulai dari proses kita diciptakan sampai semua makhluk yang diciptakan, saya kira itu sangat jelas. Dan kalau kita mau lihat sisi Alkitab, bisa diperhatikan dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 sampai 8. Di situ dijelaskan bagaimana ketritunggalan itu. Saya bacakan saja ya, ayat yang ke-5 sampai ayatnya pasal 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saya kira kita sudah tahu bahwa Bapa itu sebagai pencipta tadi, saya mengatakan di awal. Firman saya kira jelas dalam Yohanes pasal yang pertama.
Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan ketika kita berbicara mengenai firman, kita akan mengingat bagaimana karya Yesus, penyelamatan Yesus. Dan yang ketiga dikatakan Roh Kudus, sekira tadi di awal saya sudah sempat katakan. Lalu ketika kita lanjut di ayat selanjutnya, dikatakan di situ bahwa dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Roh, sekira sudah jelas ketika Yesus itu terangkat ke surga, dikatakan bahwa Roh Allah bersama-sama dengan dia. Dan itu adalah Bapa di surga. Dan ketika kita berbicara tentang air, saya kira Yesus menjabarkan dirinya sebagai air kehidupan. Dan ketika kita mengingat kata darah di situ, darah berarti semua yang mengalir pada tubuh kita kan dialiri oleh darah. Dan kita menjabarkan bahwa Roh Kudus itu sudah diam di dalam diri kita semua. Dan lanjut dikatakan lagi, dan ketiganya adalah satu. Berarti kita bisa mengatakan bahwa Bapa itu sebagai pencipta di awal tadi saya katakan tunggal, berarti anak itu sebagai penyelamat dunia karena dia lahir dari sama dengan kita manusia, hanya saja yang membedakan Yesus tidak dilahirkan tapi dia diperanakkan. Mengapa dikatakan dilahirkan? Karena mengapa katanya dilahirkan? Kalau kita kan manusia kan ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi Yesus tidak demikian. Dia diperanakkan karena itu lahir dari Allah sendiri. Saya kira itu penjelasan dari saya. Baik Ibu, terima kasih buat jawaban dan penjelasannya yang menurut saya jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baby. Demikian mungkin wawancara pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga mewakili dari teman-teman saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat kami wawancarai. Terima kasih Bu. Dan mungkin ini saja yang dapat saya ucapkan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutupi wawancara kita pada malam hari ini, kita akan masuk dalam doa penutup. Untuk doa penutup, mungkin untuk Saudari Ernawati, saya persilahkan. Erna, enggak ada Kak Erna. Oh, ada kok di dalam. Erna. Ya sudah, baik jika tidak ada Saudari Erna, saya mewakili untuk doa penutup. Kembali lagi kami anak-anakmu, tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu, seraya berterima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kegiatan wawancara kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Semoga apa yang telah disampaikan dari Ibu Pendeta kami boleh tertanam baik di hati dan pemikiran kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah menjadi doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.